teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dea Puji Nurmala dengan NIM 24060099. Saya dari kelas A2 Prodi PGSD angkatan 2024. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tips and trik tentang bagaimana sih caranya menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik, sederhana, namun pastinya dapat dipahami oleh anak. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, di sini buat teman-teman guru ataupun calon guru, kalian pernah ngerasain gak sih bingung saat mengajar bahasa Indonesia di sekolah dasar? Apalagi kalau mengajarnya itu materinya tentang sastra. Nah, kadang anak-anak kan kalau belajar itu suka nggak fokus, terus juga kadang gampang bosen, ataupun mereka itu malah nggak ngerti sama materi yang kita ajarkan. Jadi tujuan saya membuat video ini, saya akan memberikan tips and trik tentang mengajar bahasa Indonesia di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Langsung saja kita simak videonya. Nah, masuk ke tips yang pertama itu ada merancang sumber dan media belajar. Nah, jadi itu tuh penting banget tahu buat kita sebagai guru memilih sumber belajar yang sesuai dengan usia maupun tingkat baca anak. Nah, jadi untuk di kelas rendah, anak kan belum terlalu bisa membaca tulisan yang banyak. Jadi saya lebih mengutamakan menggunakan gambar, lagu, kertas bergambar maupun video animasi dari YouTube. Untuk di kelas tinggi juga, anak-anak kan sudah bisa untuk diajak berdiskusi. Nah, di situ saya sudah masuk ke dalam artikel pendek, terus juga puisi anak, ataupun berita-berita yang mereka pahami. Nah, untuk medianya juga sudah saya variasikan, seperti bisa memakai poster, terus juga memakai kartu kata, slide, ataupun biar semakin seru dan rame, kita bisa memakai game quiz. Nah, semakin visual dan menarik, semakin fokus buat anak untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke tips yang kedua, yaitu ada apresiasi sastra. Nah, kalau dengar kata apresiasi sastra, mungkin itu tuh berat banget ya buat kita. Padahal di SD itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil dan sederhana loh. Contohnya, kayak saya nih meminta anak-anak buat maju ke depan kelas untuk membacakan puisi pendek. Misalkan tentang alam. Nah, lalu saya meminta mereka untuk memilih bait yang mereka suka. Nah, tujuannya itu tuh bukan hanya sekedar untuk menghafal dan juga membaca puisi, tetapi kita juga mengajarkan anak untuk menikmati dan juga menghargai karya sastra. Tips yang ketiga itu ada menyusun RPP Bahasa Indonesia yang efektif. Nah, jujur ya, kadang kita kalau nulis RPP itu tuh udah kayak formalitas banget, bener gak? Tapi sebenarnya kalau kita bikin yang lebih praktis dan juga menarik, mungkin pembelajarannya juga akan lebih terarah. Nah, di sini ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam penyusunan RPP. Yang pertama itu ada tujuan yang jelas. Contohnya, kayak anak tuh harus bisa membuat pantun tentang lingkungannya. Terus, yang kedua ada kegiatan yang kreatif. Misalnya, menonton video, terus juga membuat pantun tetapi di kertas origami atau kertas warna-warni. Nah, untuk yang ketiga itu ada penutup yang menyenangkan. Contohnya kayak refleksi ringan. Kita tuh bisa menanya kepada anak, hari ini aku senang karena apa? Nah, jadi anak-anak tetap belajar, tapi suasananya juga terasa lebih manusiawi dan gak kaku. Oke, masuk ke tips yang terakhir, yaitu tips yang keempat, ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini tidak harus berbentuk ulangan atau pilihan ganda terus. Contohnya, kayak kita meminta mereka untuk membaca cerita pendek, dan kita suruh mereka untuk menyimpulkan dari cerita tersebut. Jadi, intinya kita bisa menilai kemampuan mereka dari berbagai banyak cara, bukan hanya dari lewat soal-soal saja. Nah,
Jadi, ngajar bahasa Indonesia itu bisa dibikin gampang, menarik, dan juga kita bisa lebih dekat dengan anak-anak. Kuncinya hanya kita memakai media yang sesuai, terus ajak mereka untuk aktif di kelas dan juga membuat suasana belajar lebih bermakna. Nah, mungkin hanya itu saja tips dari saya. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.